yang bisa menjawab tanya saya. Pak, ini anak-anak baik semua, Pak. Penerus bangsa, Pak. Waduh, kasihan sekali mahasiswa saat ini. Bukan mahasiswa kau, mahasiswa. Bela nih, angkatan 98 nih. Peruntuk rezim Orde Baru. Bang, agenda demonya apaan, Bang? Lah, abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang, guys. Yang terbaru, yang terneo sekarang mungkin kalian sudah tahu semua, yaitu demo, guys. Aku gak bingung, guys. Bingung masalah demo. Padahal pemerintah itu menaikkan harga BBM yang non subsidi. Sing subsidi aja, tetep di demo. Jadi kalau gue makili siapa jane, nah jelas-jelas ya guys ya, pertalit ora naik ya guys ya di demo guys. Enggak bang, nanti kemungkinan besar pertalit juga akan naik. Ya kalau pertalit naik, yang ngono demo, wong siki sing naik pertama gue. Jadi riskan sekali kalau masalah demo ya guys ya. Biasanya itu sok ada yang nunggang ya guys ya, tak enten-enten ini gue lah cempulek kayak apa guys, dongol Roy Suryo. Roy Suryo melu-melu demo, wow luar biasa ini. Bahkan sampai berubah guys ya, Roy Suryo berubah jadi UI guys. Kaosnya rompine melu-melu warna kuning. Waduh, nek warna kuning dia Golkar ya guys ya, udah UI ya. Berarti pengikutnya Mas Bahlil ganteng. Aduh, ditambah ya guys ya, ratu demo ndongol maning ya guys ya. Siapa gue? Ya menuk ya guys. Plus bojone Kang Udin. Ya, bojone Kang Udin apa dugi. Ya seneng banget kalau ada acara kisruh-kisruh seperti ini ya guys ya, seperti dimanfaatkan lumayan ge anak batire ge. Tapi uniknya saya menemukan video yang dimana ada seseorang saat demo ya guys ya, ditanya kiri ke demo apa, embuh. Lah kalau embuh, kalau tidak tahu kenapa Anda di sini, Anda dari fakultas mana? Jerene fakultas IPS. Oh iya, fakultas IPS berarti tetanggaan dengan fakultas IPA. Ini serius ya, ini yakin ya, beneran yakin. Fakultas IPS berarti bener ya guys ya, tetanggaan dengan fakultas IPA ya guys ya, nang pinggirnya anak fakultas PPKN. Bayaran nikah aja jelas. Oke, tanpa banyak lebar, yuk kita simak dulu videonya. Ngeri kali ya guys, bahaya guys ya. Orang lewat HI guys, ngengkeng baca. Waduh, luar biasa ya guys. Mundur waduh. Gue temen dia, wow, mari kali bah.
Wis. Waduh. Waduh. Siapa itu lempar kayak? Waduh. Kenapa harus ditangkap? Saya tanya. Mereka ini adalah calon bangsa ini loh. Ada apa? Kenapa? Kasih kita alasan. Kenapa tidak boleh mereka melewati situ? Ayo Pak. Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Saya di sini bukan mewakili mahasiswa. Saya di sini sebagai ibu mereka. Saya akan menjaga mereka. Satu, tolong jawab pertanyaan saya. Kenapa ini diblokade? Apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Waduh. Pak, ini anak-anak baik semua, Pak. Guys. Bojone Kang Udin apa uduki? Yuk, mereka turu Bali ya guys ya. Melas, is jangan apurung. Jan seneng temennya karena demo ya guys. Anda tahu siapa ini? Penerus bangsa, Pak. Apa yang terjadi sekarang ini? Kenapa mahasiswa bisa sampai di sini? Itu artinya memang pemerintah itu harusnya berkaca diri. Tadi ibu-ibu itu marah-marah sama aparat, ngomong kenapa sih para aparat ini membatasi atau menghalangi para mahasiswa yang mau berdemonstrasi di Bundaran HI. Sebenarnya gini ya, yang harus kita pahami, menyampaikan pendapat itu sah-sah aja di negara ini. Tapi ketika menyampaikan pendapat di tempat umum, itu semua ada aturan yang mengatur. Masalahnya, dilakukan di Bundaran HI ini, kita juga harus pahami, posisi Bundaran HI adalah salah satu objek vital nasional. Dan kenapa Bundaran HI disebut sebagai salah satu objek vital nasional? Hal itu tertuang dalam Kepres nomor 63 tahun 2004. Di pasal 1, dalam keputusan Presiden ini, yang dimaksudkan dengan objek vital nasional adalah kawasan lokasi, bangunan instalasi, atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Saelah baru mau dipakai demo tempatnya langsung dikatain ini objek vital nasional. Nah, ini kan sebenarnya cuma jalan biasa aja, bundaran untuk muter-muter biasa aja. Gini ya, Om, Tante, Mbak, Mas, yang harus dipahami bahwa banyak hal yang terjadi di sekitaran Bundaran HI. Salah satunya nih, Bundaran HI itu bisa dikatakan sebagai pusat transportasi massal. Ada stasiun MRT, ada juga halte bus Transjakarta. Dan ini digunakan oleh masyarakat. Dan kalau infrastruktur seperti ini yang krusial diganggu dan dilumpuhkan dengan adanya demonstrasi, ini kan merugikan warga juga. Yang kedua, bahwa apa yang ada di sekitaran Bundaran HI itu bisa dikatakan sebagai zona ekonomi strategis, di mana di situ ada pusat bisnis utama, ada perbankan, ada juga jaringan perhotelan internasional, dan keamanan daerah ini bisa berdampak langsung pada citra investasi Indonesia dan juga bagaimana perputaran ekonomi nasional. Jadi kalau misalnya, tanda kutip, Anda ribut-ribut kemarin masalah investasi yang pergi, kenapa sekarang Anda justru malah mau menghancurkan citra investasi itu? Yang ketiga, ketika melakukan demonstrasi di Bundaran HI ini bisa melumpuhkan lalu lintas yang ada di ibu kota. Selain itu, ada peraturan lain yang memperkokoh bahwa penyampaian di depan umum di beberapa tempat tertentu itu dilarang. Ini ada Perkapolri nomor 9 tahun 2008 di pasal 10 dituliskan penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan A. Tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat. Nah, karena apa yang ada di daerah Bundaran HI merupakan stasiun MRT, halte bus Transjakarta, ini bisa dikatakan terminal angkutan darat dan ini nggak boleh sama sekali. Jadi itu alasannya kenapa dilarang demonstrasi di sana. Menyampaikan aspirasi itu wajar-wajar aja, sah-sah aja jika dilakukan dengan aturan yang berlaku, tidak melakukan anarkisme dan perusakan atau vandalisme. Karena pada ujungnya, kalau misalnya kita melakukan hal tersebut, itu akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Karena uang pajak kita yang katanya diperjuangkan, justru akan digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi atas hal itu. Jadi menyampaikan pendapat, silahkan aja, sampaikan dengan aturan yang berlaku, karena hal itu diperlukan untuk mendidik kita sebagai masyarakat bagaimana bisa beradab di dalam menyampaikan kritik. The rest, judge for yourself. Saya ingin sampaikan bahwa saya berdiri di pinggir jalan ini, sementara di seberang sana adik-adik kita lagi berjuang untuk membela kepentingan rakyat, karena mereka menyatakan itu sebagai protes juga terhadap wakil rakyat kita, 580 anggota DPR yang saat ini terdiam dan tidak bersuara apa-apa, padahal kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, nah, saya ingin tegaskan dulu, ya sebagai disclaimer, saya menggunakan rompi kuning ini bukan berarti saya mengaku-ngaku lulusan atau mahasiswa UI, karena saya memang menjadi anggota daripada UI Wedge Plus Plus ya. Oh, Roy Suryo Jerene dapat penghargaan dari UI Plus Plus guys. Ya wajar guys, melu lah. Wong anak plus-plus yang
Ya kowe jarene UGM, ya kudune nganggo kaos alma mater UGM, aja melu-melu karo klambi kuning. Duh, Jan, kene muncul ya guys ya, tambah suwe di penjarane ya guys ya. Woi, aja melu-melu kowe lah, wis balik ke Bali. Dan di sini kita lihat ya guys ya, yang di mana ada video demo itu adalah demo Mahasewa alias bayaran. Inilah mahasiswa yang sudah terlanjur terima bayaran untuk demo tolak BBM. BBM naik saya tidak peduli. Yang penting MBG dan program-program saya tetap terpenuhi dan terjalankan. Waduh, kasihan sekali mahasiswa saat ini. Bukan mahasiswa kau, mahasiswa. Bela nih, angkatan 98 nih. Peruntuk rezim Orde Baru. Oke guys, jalan. Agenda demonya apaan, Bang? Lah, Abang ikut demo tapi kagak tahu agendanya. Hah? Abang dari kampus mana, Bang? IBS. IBS. IBS itu apa, Bang? Apa? Indonesia Business School. Gimana, Bang? Kampusnya di mana? Di Ciledug. IBS. IBS. Jurusan apa, Bang? Manajemen. Manajemen apa, Bang? Manajemen apa? Manajemen. Wih guys ya, luar biasa ya guys ya. Nyong sampai setua nih ya guys ya. Baru mendengar ada fakultas IPS guys. Berarti tetanggaan gue karo fakultas IPA ya guys. Apa karo fakultas PPKN gue? Jangan dasar ya guys. Kepada mahasiswa-mahasiswa pengkhianat bangsa yang akan melakukan reformasi, katanya lagi, reformasi lagi, yang kemarin aja gagal, yang sekarang mau reformasi lagi, gimana sih kalian? Ya, gue tahu, ada yang dibayar pun, ada yang tidak dibayar, tapi kalian berpikir gak? Kalian itu menjadi martir. Kalian lihat orang-orang yang melakukan aksi kamisan di depan Istana Negara, udah berpuluh-puluh tahun gak ketemu mereka. Kalian mau kayak gitu? Nggak bisa kayak gitu, coy. Kalian tuh bisa melakukan yang namanya diplomasi kepada pemerintah kalian sendiri. Bisa melakukan yang namanya negosiasi bagaimana caranya untuk melakukan perubahan di negeri ini. Jangan sampai kalian melakukan demo-demo yang dibayar-bayar itu. Dan kalian tahu duit-duit yang kalian terima itu pasti ada yang uang palsu. Yang mendapatkan spotlight pasti orang-orang ketua-ketua yang menjalankan demo ini, yang menjalankan demo-demo yang berbayar ini. Kalian jangan seperti itu. Kalian mahasiswa, kalian mempunyai masa depan, kalian mempunyai rasa tanggung jawab yang pasti untuk negara kita nanti ke depannya. Ya jangan sampai kalian mati konyol gitu. Please lah. Nanti yang maju-maju ke DPR itu kalian. Jangan sampai orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pimpinan-pimpinan pendemo-pendemo itu, ya, yang orang-orang kuat di belakangnya, yang maju ke depan. Jangan sampai kalian yang mempunyai darah nasionalisme yang kuat, yang menjadi di belakang dan meninggal. Bukannya demo di depan DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset ya guys ya, malah demo sing ora genah. Pertalit tidak naik di demo guys. Lain kostummu hari ini Bung Parabela, mau kemana kau? Mau ke Bundaran HI? Mau demo? Mau demo? Demo dong! Itu apa itu yang ada di bibimu itu? Odol, odol. Untuk apa itu Bung Parabela? Siap-siap, mana tahu ditembak gas air mata. Bung Parabela, nggak perlu ditembak guys air mata. 2 hari yang lalu naik Pertamax udah keluar air mata kami.
Aduh, luar biasa demo kali ini ya. Hashtagnya tahu kalian? Bukan Indonesia gelap, bukan Indonesia cemas. Indonesia bangkrut. Menuju reformasi jilid 2. Reformasi jilid 2. Reformasi jilid pertama yang diduduki gedung DPR. Masa reformasi jilid 2 yang diduduki cuman bundaran HI, cuman air mancur. Lebih paten dong. Gimana sih? Tahu kalian ya, kalau menurut menurut Opung Parpelak ya kan, dan juga menurut beberapa pengamat politik lainnya ya, katanya ini ada yang menunggangi, katanya loh ya, katanya. Tapi mereka ngaku katanya nggak ada yang menunggangi. Beberapa kali demo ya, setelah reformasi 98, semua demo itu ditunggangi. Jangan katakan kami ada yang menunggangi. Jangan pernah menarasikan ada yang menunggangi kami. Kami tidak ditunggangi. Kami ada untuk membela kalian. Ada untuk membela kalian. Oke. Kami memihak ke kalian, tidak ada ditunggangi-tunggangi. Kami di sini murni atas rakyat Indonesia. Jadi jangan ada narasi-narasi yang berkembang di luar sana bahwa kami ditunggangi. Dan kami di sini bukan untuk sok-sokan, bukan untuk sok jagoan, tapi kami memang murni untuk rakyat Indonesia. Kami murni membela kalian, bukan untuk arogan. Cara teriakmu pun kurang meyakinkan. Nampak kali kau terlalu banyak minum nutrisari. Kalau kami zaman dulu demo, mana pula minum nutrisari? Minum apa mau bermelak? Ada deh. Jadi garangnya suara itu nampak gitu loh. Nampak kali biar tahu kalian ini baru minum nutrisari. Sarapannya Koko Crunch pakai susu. Kurang lantang. Masa harus dimentori? Gimana sih? Kau pun pakai baju rapi kali kau. Kau kalau pakai dasi, udah kayak kayak apa kau? Kayak CEO yang lagi menyamar. Gak cocok harus mahasiswa. Zaman dulu kayaknya mahasiswa nggak kayak gini deh demonya. Tinggal pakai dasi biar tahu kalian mirip CEO yang sedang menyamar. Tapi kalau dasi lurus, kalau dasi kupu-kupu mirip kayak pelayan restoran. Jadi aku lucu ngeliat orang ini ya. Kemarin Pertalite naik nggak ada demo. Pertamax naik baru demo orang ini. Padahal pengguna subsidi waktu itu Pertalite. Naik Pertalite nggak demo. Pertamax yang naik demo orang ini. Nampak kalian itu bukan dari golongan orang yang penerima subsidi. Perjelas dulu ya. Arah dan tujuan demo kalian untuk apa? Kalau cuma untuk ngumpul-ngumpul aja, kalau cuma untuk unjuk rasa, ya, mengatakan pemerintah tidak becus, pemerintah nggak becus, pemerintah nggak becus. Udah si becus apa rupanya cara mau belajar? Lapet. Aku tidak sedang, ingat ya, aku disclaimer ya, aku tidak sedang menghina dan juga aku tidak sedang ya sedang melecehkan perjuangan teman-teman. Lebih cocok ku bilang adik-adik, atau lebih cocok lah ku bilang dinda-dinda. Ya, coba bayangkan kalian ya, kalau misalnya demo arahnya jelas, tujuannya jelas ya, ingat ini. Kalau demo zaman dulu ajakannya itu rahasia. Rahasia tinggal kirim surat aja kan begitu. Ini biar tahu kalian ajakan demo, diposting di Instagram. Diposting di Instagram. Mau ngapain? Mau demo atau mau karnaval? Seruan demo.
Mari ramaikan bersama-sama demo BEM UI di Bundaran HI tanggal 12 Juni. Zaman dulu demo nggak ada yang kayak gitu. Zaman dulu demo diam-diam. Tiba-tiba udah langsung membludak. Kan begitu. Paling yang tahu cuma polisi. Yang tahu cuman polisi. Kan begitu. Sekarang biar tahu kalian. Semua tahu. Bukan cuma polisi. Ojol tahu. Pedagang asukan tahu. Pedagang kopi keliling lebih tahu. Bayangkan kalian ya, pedagang kopi keliling dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, itu semuanya ngumpul di Jakarta Pusat. Ada demo. Dilihat ada Instagram, demo besok. Jualan di situ aja lah. Kayaknya lebih jelas. Panas-panas minum es kopi. Aduh, ya. Coba dulu. Reformasi jilid 2 katanya, ya. Kenapa rupanya? Apa yang perlu direformasi? Apa yang kalian tuntut? Ekonomi, ya. Ku bilang sama kalian, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih bisa bertahan di tengah-tengah krisis akibat perang. Rupiah melemah. Kalian kira mata uang yang lain nggak melemah? Yang lain melemah lebih parah bahkan daripada rupiah. Benar. Apa lagi mau berbicara apa? Pengangguran. Di Malaysia biar tahu kalian sekarang lagi PHK besar-besaran. Krisis energi itu yang mau kalian keluhkan, ya. Indonesia menurut JP Morgan, Indonesia adalah salah satu negara yang paling bisa bertahan menghadapi krisis energi. Kan begitu. Ganti presiden, yang mana mau diganti? Presiden Prabowo. Kalau tahun 98 jelas. Kenapa harus diganti Presiden Soeharto? Karena praktek-praktek korupsinya, ya, itu bukan main. Nepotismenya bukan main. Dan juga, ya, otoriternya juga bukan main. Karena apa? Ya, dia seolah-olah kepingin menjadi presiden seumur hidup. Nah, itu yang dipandang oleh bapak-bapak reformasi zaman dulu, termasuk siapa namanya? Amin Rais, ya. Itu mendemo, termasuk Amin Rais, ada Megawati, ada Muchtar Pakpahan dan lain sebagainya, ya, untuk melengsarkan Soeharto, karena Soeharto, ya, bukan sosok pemimpin yang benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Menurut mereka. Menurut mereka, bukan menurut supir truk. Kalau menurut supir truk, Soeharto bukan orang baik, nggak akan pernah bikin tulisan dan lukisan Pak Harto di belakang truknya. Piye kabare, penak zamanku toh. Kucluk. Tapi saya tanya kepada kalian ya guys ya, apakah kalian pernah mendengar dan juga pernah mendatangi yang namanya Fakultas IPS? Jika tahu, tulis di kolom komentar ya guys. Sing demo tekan Fakultas IPS guys. Ditanya demone apa, embuh orang ngerti. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saya Blacker Majenang akan selalu bersuara bersama YouTuber Nusantara melawan hoax, pemecah belah bangsa.
Mari kita jaga dengan keyakinan. Jangan mudah terhasut kata, saring dulu sebelum percaya. Prabowo Gibran selalu di depan, bersama rakyat kuatkan harapan. Dua periode jadi seruan untuk masa depan Indonesia gemilang. Hoax datang silih berganti, memecah belah hati ke hati. Namun kita takkan terpecah, karena kebenaran tetap bermakna. Buka mata, buka pikiran, jangan terjebak dalam kebohongan. Prabowo Gibran dua periode, suara rakyat takkan tergoyahkan. Bersatu lawan berita palsu, demi Indonesia yang lebih maju. Dari layar kecil hingga negeri luas, suara jujur terus bergema. YouTuber Nusantara berdiri tegas, Blacker Maju.